Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kadis. Channelnya jalan-jalan menyusuri perjalanan. Ya sahabat-sahabat semua ya. Setelah tadi kita mengikuti atau menghadiri pernikahan salah satu kita, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Curug Cikonang, ya. Salah satu curug yang ada di Kecamatan Cempaka, salah satu objek wisata yang ada di Cianjur yang terletak di Kecamatan Cempaka. Sekarang kita masih berada di Kecamatan Cibeber. Ya. Tadi sebenarnya kita ke Kecamatan Cempaka, cuma Cempaka pinggiran ya. Nah, ketika mau kita ke Curug Cikonang, berarti kita harus melewati jalan nanti akan tembus, bentar lagi akan ada belokan untuk bisa ke Curug Cikonang. Sekarang kita akan naik terus jalannya ya, naik dan berliku jalannya di salah satu jalan nasional menuju arah Cianjur Selatan. Di jalan utama menuju Cianjur Selatan dari Cianjur, dari Bogor, dari Sukabumi, dari Bandung yang arah ke Cianjur Selatan, dari mulai Cempaka, Cempaka Mulia, Tanggel, kemudian Cibinong, ke Sindang Barang dan sampai ke Cidaun nantinya di ujung ujung kota ya, ujung Kabupaten Cianjur itu berada di Kecamatan Cidaun. Jalannya seperti begini. Masih kecamatan masih masuk kecamatan Cibeber, belum masuk ke kecamatan Cempaka. Jalannya wadidaw ya, bagus sekali, mulus. Di jalan untuk menuju Cianjur Selatan itu seperti begini, mulus ya, kita mulus berkelok. Jadi memang sangat enak ya, cuma hati-hati. Biasanya kan kalau jalan bagus itu ya, kita terlena dengan jalan yang bagus sehingga lupa konsentrasi ya, karena belokannya sangat tajam-tajam. Kalau orang yang baru pertama kali datang ke sini itu hati-hati dengan belokan-belokan yang sangat tajam, apalagi kalau bawa kendaraan roda 4 itu harus hati-hati di sini ya. Adem ya, jalannya karena berada di pinggir gunung ya. Pokok nama mengenakan lah ya.
Jadi kecamatan Cibubur itu memanjang ya, dan paling banyak itu daerahnya ke arah sebelah kiri, ya, di sebelah kiri sini itu daerah Cibobernya sangat luas ya. Kalau arah ke sebelah kanan itu ya tadi berbatasannya dengan kecamatan Campaka. Jalan akan terus naik dan berkelok ya, sampai nanti tiba di kecamatan Campaka. Nah kalau di kecamatan Campaka itu jalannya datar karena daerahnya daerah datar ya. Dan nanti naik lagi ketika memasuki arah Campaka Mulya, kemudian kesananya ke Tanggeng itu naik lagi. Jadi konturnya ya naik turun penuh belokan ya, karena memang daerah bebukit kalau ke Cianjur Selatan itu. Ya memang kalau hujan besar ya harus hati-hati ya, karena daerah ini daerah rawan longsor. Kalau hujan besar itu banyak jalan-jalan yang atau tebing-tebing yang longsor ya. Tapi kalau tidak hujan ya aman lah ya. Aman lah kalau tidak hujan. Ya lagi kita akan masuk menuju Curug Cikondang. Ini kan kalau di Cianjur Selatan tuh banyak curugnya. Yang paling dekat itu yang ada di Campaka itu Curug Cikondang, nanti ada lagi Curug Citambur yang ada di Pasipura, Kecamatan Pasipura. Nah, nanti kesananya Cibinong, kemudian di Sindang Barang dan sebagainya, itu di daerah lokasinya banyak sekali curug-curug yang menjadi tempat wisata ya. Jalannya mulus, masih mulus jalannya, dan cukup enak lah ya untuk kita berkendara, dan mudah-mudahan seperti ini terus-terusnya. Walaupun memang ya mungkin hanya bertahan setahun 2 tahun jalan, tapi mudah-mudahan nanti pemerintah ketika ada kerusakan langsung diperbaiki sehingga jalannya tetap mulus seperti ini. Tetap ini menjadi urat nadi perekonomian ya, dan alat transportasi antara Kabupaten Cianjur yang paling ujung di paling selatan dengan ibu kota Cianjur ya. Kalau jalannya rusak ya bagaimana nanti mereka yang dari ujung sana selatan itu mau ke kota kabupaten ya. Dan ini juga mungkin juga mereka banyak yang belanja beli barang kebutuhannya di Cianjur kota, walaupun memang nanti di kota-kota kecamatan itu banyak juga pasar-pasar atau toko-toko, tapi mereka kan bukan hanya sebatas membeli barang ya, tetapi juga sambil ya hiburan lah ya, ingin melihat kota itu, kota Cianjur ya. Jadi kalau misalkan jalan ininya rusak ya mereka akan tetap hambat. Tapi kalau jalannya mulus terus seperti ini, nah berarti roda ekonomi akan lancar, kemudian barang-barang hasil baik itu pertanian, perkebunan ya, kemudian juga ikan laut, perhutanan ya, itu bisa disuplai ke kota ya, melalui Cianjur Selatan dengan jalan yang bagus. Tapi kalau misalkan jalannya rusak ya suplai barangnya akan terhambat, sehingga bisa saja nanti harga bisa naik. Di depan ada truk
Ya, alat transportasi yang digunakan sebagai transportasi umum menuju Cianjur Selatan itu ada elep, ada juga ada minibus. Itu alat transportasi yang bisa digunakan oleh warga masyarakat yang akan bepergian dari Cianjur ke Cianjur Selatan ya, atau sebaliknya dari Cianjur Selatan yang dari Hargabinta dan sebagainya menuju ke Cianjur Kota. Aduh, jalannya 14 nih. Tikungannya tajam-tajam ya, kalau nggak hati-hati bisa-bisa ya kesenggol mobil orang ya. Jadi harus hati-hati kalau menuju ke Cianjur Selatan itu karena memang jalannya belokannya sangat sangat tajam ya. Jadi berkendaraannya harus berhati-hati ya. Eish. Eish. Jalannya super mulus. Ya pokoknya nama ajib lah jalan namanya. Pokok nama jalan nama ajib. Walaupun ada bagian-bagian amblasnya. Ini masih daerah Kecamatan Cikober. Kita belum masuk ke Kecamatan Sampaka ya, belum. Ini masih Kecamatan Cikober. Memang di sini daerahnya perkebunan ya, banyak perkebunan. Yes. Nah, kalau daerah-daerah pertanian yang tadi saya di bawah, sama di perkebunan, perkebunan ya banyak perkebunan baik perkebunan milik pemerintah maupun kebun-kebun milik warga setempat. Bagi yang belum merasakan ya, sensasinya jalan Cianjur Selatan, silakan ya sahabat-sahabat semua dimanapun berada ya, kalau ingin menikmati sensasi jalan Cianjur Selatan boleh nanti berkunjung ke Cianjur ya, untuk bisa mengunjungi daerah
wisata yang ada di Cianjur Selatan, baik itu wisata pantai maupun wisata yang lainnya ya. Silakan nikmati sensasinya ya. Sensasi jalan Cianjur Selatan itu sangat luar biasa. Mantap namanya. Di kampung banyak boleh mau jadi masalah. Kenapa long gitu teh? Nah ini pertama. Ya. Wan su. Ini alhamdulillah ya kalau di sini hutannya masih terjaga ya, banyak pohon-pohon besar ya, yang memang ini milik pemerintah ya, pohon pinus yang sengaja ditanam. Mudah-mudahan ini tetap lestari ya, ditebang ya, sehingga udaranya tetap segar. Memang jalannya cukup apa ya sempit lah ya, harus hati-hati. Sudah jalannya konturnya berbelok-belok, kemudian juga jalannya agak kecil, sehingga harus hati-hati kalau membawa kendaraan roda 4 ya. Kalau berpapasan itu memang agak lemah ya. Bagi supir-supir yang berpengalaman mah ya, ini teh menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi bagi mereka yang terbiasa melewati jalan ini mah ya, mereka sudah terbiasa ya. Di depan ada 2 truk sehingga laju kendaraan agak tersendat. Truk pasir sama truk yang bawa apa ya, pasir ya. Lambat laju kendaraan. Jadi kita harus sabar ekstra ya, melewati jalur Cianjur Selatan karena jalannya kecil, berbelok ya, dan banyak kendaraan besar ya, angkut logistik, barang-barang yang dibutuhkan oleh warga Cianjur Selatan ya, dan luar negeri itu ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati.
mengganggu. Nggak cek mainan bulan kena motor itu kayaknya kurang mah kurang mana kan ganeng ke urang mah ganeng, aduh tersendat ada apa sakit ya. Ganeng bro, siap siap deh tukang nana panen.